gitu. Kemudian ini huruf mim sukun berjumpa dengan huruf ya. Kita lihat di samping huruf qaf itu termasuk salah satu huruf qamariyah. Perhatikan tanda mad atau tanda panjang yang di kotak nomor 4. Sehingga dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, maka insya Allah Bapak Ibu Saudara semuanya langsung dapat memahami ilmu tajwid Al-Quran dengan mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak Ibu Saudara semuanya masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran, belum lancar dalam membaca Al-Quran, kemudian juga belum memahami ilmu tajwid? Mari belajar mengaji bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan, sehingga dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, maka insya Allah Bapak Ibu Saudara semuanya langsung dapat memahami ilmu tajwid Al-Quran dengan mudah. Kemudian dengan kita memahami ilmu tajwid Al-Quran, maka bacaan kita akan semakin indah, enak untuk didengar. Kemudian juga yang masih terbata-bata, belum lancar dalam membaca Al-Quran, insya Allah bisa secepatnya lancar. Namun sebelum itu kami doakan terlebih dahulu, semoga Bapak Ibu Saudara semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, dipermudah segala urusannya, dikabulkan segala hajatnya, dan senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Kita kali ini akan belajar mengaji Al-Qur'an pada surah Al-Baqarah ayat 212. Nah, tapi ini kita masuk kepada bagian yang kedua atau bagian yang terakhir. Karena di surah Al-Baqarah ayat 212 ini kita bagi menjadi dua bagian supaya durasinya itu tidak terlalu lama. Karena di sini kami menjelaskannya itu dengan detail, kemudian juga dengan pelan-pelan, agar Bapak Ibu Saudara semuanya langsung dapat memahami ilmu tajwid Al-Quran dengan mudah. Jadi di bagian yang kedua ini kita akan belajar dari walladzina taqaw sampai bighairi hisab. Baiklah, di sini akan kami bacakan terlebih dahulu dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. Baik, sekarang kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Namun sebelum itu seperti biasa ada beberapa hal yang kami sampaikan di awal supaya lebih memudahkan Bapak Ibu Saudara semuanya dalam memahami penjelasan yang kami sampaikan nantinya. Yang pertama, kalau nanti kami katakan huruf di belakangnya atau huruf sebelumnya, maka berarti huruf yang berposisi sebelah kanan, berarti sebelah sini, sebelah kanan. Kalau nanti kami katakan huruf di depannya atau huruf setelahnya, maka berarti yang kami maksud adalah huruf yang berposisi sebelah kiri. Nah, seperti itu. Yang pertama di sini ada huruf lam. Ini huruf lam ini dia bertasydid. Tanda tasydid itu seperti ini, seperti angka 3 terbalik nih ya, tanda tasydid. Bagaimana cara mudah membaca huruf yang bertasydid? Nah, bagaimana cara mudahnya? Huruf lam ya, huruf lam kalau kita tulis menggunakan huruf Latin itu huruf A, B, C sampai Z itu huruf Latin. Coba sekarang kita tulis huruf lam menggunakan huruf Latin.
pasti huruf pertamanya adalah huruf L. Huruf L, huruf A, kemudian juga huruf M. Nah, dibaca lam. Nah, perlu untuk kita ingat ini, perlu untuk kita ingat. Huruf hijaiyah apabila dia bertasydid, maka huruf pertama daripada huruf latinnya itu didobel menjadi 2. Tadi huruf lam, huruf latinnya adalah huruf L. Berarti huruf L-nya itu didobel menjadi 2. Nah, huruf latin yang pertamanya itu yang didobel menjadi 2. Maka ini wa, ini kan wa nih, ditambah L2 di depannya, maka dibaca walla, seperti itu. Walla. Seperti tulisan yang ada di bawah tuh. Wa ditambah L2 di depannya dibaca walla. Walladzi. Nah, begitu. Kemudian di sini ada alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah. Huruf syamsiyahnya adalah huruf lam. Nah, karena di sini ada huruf lam bertasydid nih. Ini kalau diurain maka di huruf lam bertasydid ini ada 2 huruf alif lam begitu. Maka huruf syamsiyahnya di sini tetap huruf lam. Nah, perhatikan di samping itu huruf syamsiyah di antaranya adalah huruf lam. Maka cara membacanya itu diidghamkan begitu. Karena idgham alif lam syamsiyah itu biasa disebut juga dengan idgham syamsiyah. Walladzi. Kemudian di sini dzi dibaca panjang. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 1. Kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf ya sukun, ini huruf ya tanda sukun itu seperti ini, huruf sukun atau kadang disebut juga dengan huruf mati. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf ya sukun, kita perhatikan huruf sebelumnya atau huruf di belakangnya. Kalau ada huruf ya sukun, di belakangnya sini ada huruf yang memiliki tanda baca kasrah nih. Maka huruf yang memiliki tanda baca kasrah yang berposisi tepat berada di belakang huruf ya sukun, maka huruf tersebut dibaca panjang. Baris 1 ke bawah nih disebut juga dengan tanda baca kasrah atau harokat kasrah. Nah, jadi apabila ada huruf ya sukun, di belakangnya ada huruf yang memiliki tanda baca kasrah, maka huruf yang memiliki tanda baca kasrah tersebut dibaca panjang. Jadi secara singkatnya rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 1 itu huruf ya sukun pasangannya adalah tanda baca kasrah, sehingga huruf sebelumnya atau huruf di belakangnya itu dibaca panjang seperti itu. Mad tabi'i panjangnya itu 2 harokat. 2 harokat itu untuk lebih mempermudah kita dalam belajar. Temponya kira-kira 2 ketukan, 1, 2. Ketukan itu hanya sarana saja untuk mempermudah kita dalam belajar, dan ketukannya pun tergantung tempo bacaan kita. Walladzina taqaw. Nah, ini huruf ta bertasydid. Tadi sudah kami jelaskan di awal bagaimana cara mudah membaca huruf yang bertasydid. Berarti ini huruf ta. Kalau ditulis menggunakan huruf Latin, huruf pertamanya adalah huruf T. Berarti T-nya didobel menjadi 2. Ini na ditambah T2 di depannya, dibaca natta begitu. Nattaqau. Nah, kemudian di sini ada huruf waw sukun. Nah, kemudian bagaimana cara mudah membaca huruf hijaiyah yang sukun? Nah, contohnya di sini yang kita temui adalah huruf waw. Huruf waw ini kalau kita tulis menggunakan huruf Latin, coba kita tulis huruf waw menggunakan huruf Latin. Huruf pertamanya adalah huruf W, huruf W, huruf A, dan juga huruf U. Nah, kalau huruf hijaiyah tadi bertasydid, huruf pertamanya didobel menjadi 2, ya. Huruf Latin yang pertamanya didobel menjadi 2. Kalau huruf hijaiyah itu sukun, ya, maka yang kita ambil adalah huruf Latin yang pertama. Nah, huruf waw ini kalau kita tulis menggunakan huruf Latin, huruf pertamanya adalah W. Berarti huruf waw sukun menjadi huruf W. Maka ko ditambah W dibaca kau. Ko ditambah W ini kan ko dibacanya nih, ditambah W ini karena huruf waw jadi W. Maka ko ditambah W dibaca kau, seperti itu. Nah, jadi itu perlu untuk kita ingat tuh. Kalau huruf hijaiyah itu bertasydid, huruf Latin pertama didobel menjadi 2. Kalau huruf hijaiyah itu sukun, maka huruf Latin pertama yang kita ambil seperti itu. Maka ini dibaca walladzina taqaw begitu. Kemudian di sini ada huruf waw sukun, ini huruf waw.
Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf waw sukun, kita perhatikan huruf sebelumnya atau huruf di belakangnya nih, gitu kan. Nah, ini huruf waw sukun. Kalau di belakang waw sukun itu ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf waw sukunnya ini adalah huruf lin. Baris satu ke atas ini disebut juga dengan tanda baca fathah. Ini waw sukun, di belakangnya huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka ini adalah huruf lin. Nah, maka cara membacanya itu mudah, dilunakkan saja. Walladzina taqaw begitu. Nattaqaw fawqahum. Nah, kemudian sama juga dengan ini. Ini huruf waw sukun ya, di belakangnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, berarti ini juga termasuk kepada huruf lin. Fawqahum. Kemudian ini ada huruf mim sukun ya. Nah, tadi sudah kami jelaskan dengan detail bagaimana cara mudah membaca huruf sukun. Berarti huruf mim kalau dia sukun menjadi M, maka hu ditambah M dibaca hum begitu. Kemudian ini huruf mim sukun berjumpa dengan huruf ya. Kita lihat di samping, hukum mim sukun itu ada 3. Sekarang fokus yang di nomor 3, izhar syafawi. Jadi kalau ada huruf mim sukun, ini huruf mim sukun ya, di depannya sini, di depan huruf mim sukunnya bukan huruf ba, bukan huruf mim, maka semua namanya adalah izhar syafawi. Nah, ini huruf mim sukun nih, di depannya kan huruf ya nih, huruf ya, bukan huruf ba, bukan huruf mim, maka berarti ini hukumnya adalah izhar syafawi. Maka dibaca jelas, tidak berdengung. Jadi dibaca pendek saja. Fawqahum yaumal qiyamah begitu. Jangan dibaca fawqahum yaumal qiyamah. Jangan dipanjangkan seperti itu, dibaca pendek saja. Fawqahum yaumal qiyamah. Kemudian di sini ada huruf waw sukun lagi. Ini huruf waw, tanda sukun tuh seperti ini. Di belakang waw sukun nih ada huruf yang memiliki tanda baca fathah nih. Nah, maka berarti huruf waw sukunnya ini adalah huruf lin. Nah, yau, jangan dibaca yew, jangan dilunakkan. Yau, jangan sampai condong ke i. Yaumal qiyamah. Nah, kemudian di sini ada alif lam berjumpa dengan huruf qaf. Setiap membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf alif lam, maka kita perhatikan huruf di depan huruf lamnya tuh kita perhatikan. Nah, ini dia alif lam nih. Di depan huruf lam kita perhatikan. Di depan huruf lam adalah huruf qaf. Kita lihat di samping, huruf qaf itu termasuk salah satu huruf qamariyah. Maka alif lam berjumpa dengan huruf qaf, hukumnya adalah alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah itu biasa disebut juga dengan izhar qamariyah, karena huruf lamnya ini dia dibaca dengan jelas begitu. Yaumal, terbaca dia yaumal qiyamah. Kemudian di sini ada huruf ya dibaca panjang nih. Perhatikan tanda mad atau tanda panjang yang di kotak nomor 4. Kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan suatu huruf ya, kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan suatu huruf, kemudian di atas huruf tersebut ada tanda baca fathah berdiri. Nah, tanda baca fathah berdiri, maka huruf yang di atasnya memiliki tanda baca fathah berdiri, maka huruf tersebut dibaca panjang. Tanda baca fathah itu kan mereng seperti ini nih. Tapi kalau tanda baca fathahnya itu berdiri seperti ini, berbentuk alif kecil seperti ini ya, maka huruf yang di atasnya memiliki tanda baca fathah berdiri berbentuk alif kecil seperti ini, maka huruf yang di atasnya memiliki tanda baca fathah berdiri dibaca panjang. Ini huruf ya di atasnya ada tanda baca fathah berdiri, maka huruf ya dibaca panjang. Ini namanya adalah mad tabi'i, panjangnya 2 harokat. Yaumal qiyamah. Nah, kemudian di sini ada huruf ta marbutah. Nah, ciri-ciri huruf ta marbutah itu di atasnya huruf ta, di bawahnya huruf ha. Nah, jadi kalau kita berhenti pada huruf ta marbutah ini, maka huruf ta dirubah menjadi ha. Kalau kita berwakaf atau berhenti tepat di huruf ta marbutah, maka dia akan menjadi ha. Ini kalau kita berwakaf tepat di huruf ta ini, kita baca yaumal qiyamah. Jangan dibaca yaumal qiyamat, jangan. Tapi kalau huruf ta marbutahnya ini dia diwasolkan, kita tidak berhenti di sini nih, tidak berhenti. Kita baca yaumal qiyamati wallah, nah, sampai akhir. Nah,
Jadi kesimpulannya huruf ta marbuthah ini apabila kita berwaqaf atau berhenti tepat di huruf ta marbuthah maka dia akan menjadi huruf H. Tapi kalau kita tidak berhenti atau tidak berwaqaf maka akan menjadi huruf ta, seperti itu. Ini ketika kita baca qiyamah. Kenapa tidak dibaca qiyamati? Kenapa huruf ta ini disukunkan ya atau dimatikan? Jadi kalau kita membaca Al-Quran kemudian kita berwaqaf atau berhenti tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, maka huruf tersebut harus kita sukunkan, harus kita matikan. Ini kita membaca Al-Quran berhenti tepat di huruf ta marbuthah ini. Huruf ta marbuthah ini kan dia tidak dibaca panjang nih, makanya huruf ta ini kita sukunkan. Dan kaidahnya apabila kita sukun kepada huruf ta, apabila kita berwaqaf kepada huruf ta marbuthah ya, maka akan berubah menjadi huruf H. Kalau berhenti jadi H, kalau diteruskan menjadi huruf ta, seperti itu. Kemudian di sini ada tanda waqaf, qaf dengan lam yang bermakna al-waqfu aula. Jadi maksudnya itu berwaqaf atau berhenti itu lebih utama. Jadi kalau kita menemukan tanda waqaf seperti ini, maka lebih utama kita berhenti atau berwaqaf tepat di tanda waqaf al-waqfu aula ini, seperti itu. Kemudian di sini wallah ya, di sini ada huruf lam bertasydid. Tadi sudah kami jelaskan dengan detail bagaimana cara membaca, cara mudah membaca huruf hijaiyah yang bertasydid. Maka berarti ini huruf L-nya didobel menjadi 2, maka dibaca walla, seperti itu. Pada awalnya kan dibaca walla, tapi di sini tidak dibaca walla, tapi dibaca wallah. Kenapa ditebalkan? Nah, jadi ada kaidahnya. Jadi kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan lafaz Allah, nih kita membaca Al-Quran nih berjumpa nih dengan lafaz Allah, maka kita perhatikan huruf di belakang lafaz Allah atau huruf sebelum lafaz Allah yang memiliki tanda baca atau yang memiliki harokat. Nah, ini lafaz Allah. Mana huruf di belakangnya yang memiliki tanda baca? Berarti huruf waw ini yang memiliki tanda baca. Jadi kalau ada lafaz Allah di belakangnya ada huruf yang memiliki tanda baca, tanda bacanya kita perhatikan. Kalau ada lafaz Allah di belakangnya sini hurufnya memiliki tanda baca fathah atau tanda baca dhammah, maka lafaz Allahnya dibaca tebal, dibaca tafkhim. Ini lafaz Allah, di sini yang kita temui adalah tanda baca fathah, berarti lafaz Allahnya itu dibaca tebal, maka dibaca wallah, wallah, jangan dibaca wallah, jangan, tapi dibaca wallah, seperti itu. Kemudian di sini ada alif lam berjumpa dengan huruf lam. Nah, perhatikan di samping huruf lam termasuk salah satu huruf syamsiyah, maka alif lam berjumpa dengan huruf lam hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Kalau di atas ini tadi huruf lamnya itu dia tidak ditulis, kalau yang di bawah ini huruf lamnya ditulis nih. Maka cara membaca huruf lamnya itu dibaca idgham. Jadi huruf lam yang ini nih tidak dibaca, dia langsung masuk ke huruf yang di depannya lagi nih ya. Berarti langsung masuk ke huruf lam yang ini. Jadi huruf lam ini tidak dibaca, makanya di sini kan tidak ada tanda bacanya. Makanya biasanya alif lam syamsiyah itu biasa disebut juga dengan idgham syamsiyah, seperti itu. Karena cara membaca huruf lamnya itu dibaca idgham, langsung masuk ke huruf yang di depannya, begitu maksudnya. Wallah. Kemudian lafaz Allah ini dibaca panjang. Perhatikan lagi tanda mad atau tanda panjang yang di kotak nomor 4. Kalau kita membaca Al-Quran kemudian berjumpa dengan suatu huruf yang di atasnya memiliki tanda baca fathah berdiri, maka huruf yang di atasnya memiliki tanda baca fathah berdiri, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf lam nih, di atasnya ada tanda baca fathah berdiri yang berbentuk alif kecil seperti ini, maka huruf yang di atasnya memiliki tanda baca fathah berdiri, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini namanya adalah mad tabi'i, panjangnya 2 harokat. Wallahu kemudian di sini ada huruf ra, dia ini sukun, ini huruf ra, tanda sukun itu seperti ini. Kalau membaca huruf ra, kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf ra sukun, kita perhatikan huruf di belakangnya. Kalau ada huruf ra sukun di belakangnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, juga bisa tanda baca dhammah, tapi di sini yang kita temui adalah tanda baca fathah, maka huruf ra dibaca tebal, dibaca tafkhim, sehingga pangkal lisan kita atau pangkal lidah kita itu naik terangkat ke atas ketika kita mengucapkannya, ditebalkan. Wallahu tebalkan, yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Kemudian di sini
Di sini kan ada huruf non sukun nih, ini hurufnya tanda sukun seperti ini. Tadi di awal kaidahnya kalau misalkan huruf hijaiyah itu sukun, maka huruf Latin pertama yang kita ambil. Maka huruf nun ini dia sukun, maka huruf nun jadi n. Seharusnya kan dibaca man. Akan tetapi karena nun sukun berjumpa dengan huruf ya, maka tidak dibaca man, tapi dibaca mai. Langsung masuk ke huruf ya-nya ini dia begitu. Ini nun sukun berjumpa dengan huruf ya. Namun sebelum itu perhatikan dulu di samping. Kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin. Tanda baca tanwin itu ada 3. Yang nomor 1 itu namanya fathah tain atau tanwin fathah. Yang nomor 2 itu namanya kasroh tain atau tanwin kasroh. Dan yang nomor 3 itu namanya dhammah tain atau tanwin dhammah. Jadi kalau kita membaca Al-Quran ya, apabila berjumpa dengan huruf nun sukun ya atau salah satu tanda baca tanwin, maka kita perhatikan huruf di depannya atau huruf setelahnya, maka terjadilah suatu hukum tajwid. Ini huruf nun sukun nih. Setiap membaca Al-Quran berjumpa nun sukun ya kita perhatikan huruf di depannya atau huruf setelahnya. Ini huruf nun sukun, mana huruf di depannya atau huruf setelahnya? Tadi di awal sudah kami jelaskan, berarti kalau kami mengatakan huruf di depannya atau setelahnya berarti yang di sebelah kiri. Nun sukun sebelah kiri daripada huruf nun yang mana? Nah, yang ini berarti huruf ya begitu. Nun sukun berjumpa dengan huruf ya. Kita lihat di samping, huruf ya termasuk salah satu huruf idgham bi gunnah. Huruf-hurufnya itu perlu untuk kita hafal ya saudara semuanya. Nun sukun berjumpa dengan huruf ya, hukumnya idgham bi gunnah. Cara bacanya itu dengan cara memasukkan, kemudian disertai dengan gunnah, disertai dengan dengungan. Apanya yang dimasukkan? Jadi nun sukun ini dimasukkan ke huruf ya. Makanya dibaca mai, tidak dibaca man, tapi dibaca mai. Mai yasha begitu. Mai yasha. Kemudian digunnahkan atau didengungkan. Jadi suaranya itu kita tahan ya, kita panjangkan sejenak. May yasha'u bi ghairi hisab. May yasha'u bi ghairi hisab. Nah, kemudian kemarin kan ada yang bertanya, berapa panjangnya tempo atau panjangnya gunnah itu? Nah, kalau kita mengikuti pendapat ulama qiraah yang mutaakhirin, maka panjang daripada gunnah itu temponya adalah 2 harokat. Nah, tapi kalau misalkan kita mengikuti ulama-ulama yang terdahulu, tidak dikiaskan dengan harokat panjangnya itu. Nah, tapi kalau misalkan mengikuti ulama yang mutaakhirin ya, maka panjangnya itu 2 harokat. Nah, jadi mau ikut pendapat ulama yang terdahulu atau mengikut ulama yang mutaakhirin ya, semuanya insya Allah betul. May ya, kita panjangkan, kita tahan, kita panjangkan sejenak. May yasha'u bi ghairi hisab. Kemudian di sini sya dibaca panjang. Ini namanya adalah mad wajib muttasil. Namun sebelum itu perhatikan terlebih dahulu rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Kalau kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf alif, ini huruf alif nih yang disambung dengan huruf shin. Nah, kaki ke atasnya nih huruf alif nih. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf alif, maka kita perhatikan huruf di belakangnya. Kalau ada huruf alif, di belakangnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Maka huruf yang memiliki tanda baca fathah yang berposisi tepat berada di belakang huruf alif, maka huruf tersebut dibaca panjang. Nah, ini alif nih, di belakangnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Baris 1 ke atas nih tanda baca fathah namanya atau harokat fathah. Maka huruf yang memiliki tanda baca fathah ini dibaca panjang. Jadi secara singkatnya rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3 itu, kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf alif pasangannya adalah tanda baca fathah atau harokat fathah, sehingga huruf sebelumnya atau huruf di belakangnya itu dibaca panjang seperti itu. Kemudian mad tabi'inya itu berjumpa nih dengan huruf hamzah nih, tapi dalam satu kalimat atau dalam satu kata, maka dia namanya berubah menjadi mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil itu panjangnya itu boleh 4 harokat, boleh juga 5 harokat begitu. Nah, boleh 4 harokat, boleh juga 5 harokat. 4 harokat atau kira-kira 4 ketukan, 1, 2, 3, 4 atau 5 harokat boleh. Nah,
may yasha'u bighairi hisab. Kemudian di sini ada huruf ya, dia sukun, ini huruf ya. Tanda sukun tuh seperti ini. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf ya sukun, perhatikan juga huruf di belakangnya. Kalau huruf ya sukun di belakangnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf ya sukunnya ini adalah huruf lin. Huruf ya sukun sebelumnya tanda baca fathah, atau di awal tadi huruf waw sukun sebelumnya tanda baca fathah, maka itu adalah huruf lin begitu. Nah, berhati-hati ketika mengucapkan huruf lin ini, jangan sampai condong ke jangan dibaca bighairi, jangan bighai, jangan lunak saja mudah, bighai, jangan dibaca bighai, tapi bighairi hisab. Kemudian huruf ra ini memiliki tanda baca kasrah. Huruf ra yang memiliki tanda baca kasrah ya, maka dia dibaca tipis, dibaca tarkik, sehingga ketika kita mengucapkannya pangkal lisan kita itu tidak terangkat ke atas, dibaca tipis. Bighairi hisab begitu. Kemudian sab ini dibaca panjang. Nah, ini huruf ha juga kita harus berhati-hati ya ketika mengucapkannya, dibaca ha, jangan ha begitu. Atau kadang kata guru ngaji itu untuk lebih mempermudah mengingatnya, ini dinamakan dengan ha pedas. Orang kepedasan itu kan ha gitu kan, ha begitu. Nah, makanya dinamakan ha pedas atau ha kecil begitu, ha hisab. Nah, kemudian sa ini dibaca panjang, ini namanya mad arid li sukun. Namun sebelum itu perhatikan dulu rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3 lagi. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf alif, nih huruf alif nih, perhatikan huruf di belakangnya. Kalau ada huruf alif di belakangnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf yang memiliki tanda baca fathah tersebut dibaca panjang. Nah, kemudian ini kan pada awalnya namanya mad tabi'i, kemudian mad tabi'inya itu berjumpa dengan huruf yang kita sukunkan atau yang kita matikan, maka namanya berubah menjadi mad arid lis sukun. Nah, mad arid lis sukun panjangnya itu boleh 2 harokat, 4 harokat, atau 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Mana huruf yang kita sukunkan? Ini huruf ba yang kita sukunkan. Ini kalau kita berwaqaf tepat di huruf ba, kita baca hisab. Jangan dibaca hisabin, jangan, tapi dibaca hisab. Huruf ba kita sukunkan atau kita matikan. Kenapa huruf ba disukunkan? Jadi kalau kita membaca Al-Quran kemudian kita berwaqaf atau berhenti tepat di huruf yang tidak dibaca panjang ya, maka huruf tersebut harus kita sukunkan. Ini kita membaca Al-Quran kemudian kita berwaqaf atau berhenti tepat di huruf ba. Huruf ba ini kan tidak dibaca panjang, makanya kita sukunkan atau kita matikan seperti itu, sehingganya dibaca hisab. Nah, begitu. Kemudian huruf ba ini dia disukunkan, karena dia disukunkan ya, maka cara membacanya itu dipantulkan. Perhatikan di atas huruf qalqalah itu ada 5, salah satunya huruf ba. Jadi huruf qalqalah itu apabila dia sukun atau sebab disukunkan, maka cara membacanya itu dipantulkan, maka dibaca hisab, mantul seperti itu. Dan ini termasuk kepada qalqalah kubra. Nah, karena dia berada di akhir bacaan, atau dapat kita pahami kalau kita membaca Al-Quran kemudian kita berwaqaf ya, atau berhenti tepat di huruf qalqalah, maka itu dinamakan dengan qalqalah kubra. Walaupun nanti ada juga yang menamakannya dengan qalqalah akbar. Kalau huruf qalqalahnya itu bertasydid, kita berhenti tepat di huruf qalqalah kemudian qalqalahnya itu bertasydid. Nanti ada juga yang menamakannya dengan qalqalah akbar, tapi dinamakan qalqalah kubra juga betul. Nah, maka ini adalah qalqalah kubra nih, karena dia berada di akhir bacaan begitu, atau karena kita berwaqaf tepat di huruf qalqalah. Baiklah, sampai di sini pembelajaran kita. Semoga apa yang telah kita pelajari supaya tidak lupa, ya silakan Bapak Ibu Saudara semuanya terapkan di rumah ya, ketika membaca Al-Quran. Mulailah berlatih perlahan-perlahan kita baca gitu ya, kita terapkan apa yang telah kita ketahui. Semoga yang belum paham tajwid bisa secepatnya paham, kemudian juga yang belum lancar membaca Al-Quran bisa secepatnya lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.